Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan program kajian Masjid Al-Kausar di Wiada 1 Kabupaten Sintang. Alhamdulillah di beberapa hari ini kami kedatangan tamu kawan-kawan jamaah dari Jamaah Tuna Pontianak, Jamaah Tunarungu. Alhamdulillah ini satu terobosan dan perdana bagi kami di Sintang. Bagaimana upaya kita hak muslim sesama muslim untuk menyampaikan dakwah syariat Islam, bahwa kalangan disabilitas juga mempunyai hak untuk sama-sama menjalankan kehidupan beragama, beribadah, mencontoh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, silakan memperkenalkan diri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Maulana. Saya juga salah satu dari rombongan jamaah tunarungu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kami dari Maktab Tuli Asami. Maktab Tuli Asami. Ya, benar. Alhamdulillah ya, Pontianak. Berapa lama ini acara dakwah atau ya biasa jamaah tabligh keliling-keliling meluangkan waktu ya untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masjid ke masjid lain. Nah, ini boleh antum sampaikan, ceritakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang kita sama seperti jemaah biasa, Biasa, ya. Ya, kita ada apa namanya huruts ya. Ada itu huruts, ada ya. pergerakan dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, ya setahun juga. Alhamdulillah. Jadi memang di jemaah tabligh ini sendiri, Ustaz, dari masya kita itu dari 100 tahun yang lalu sudah memikirkan bagaimana tunarungu ini bisa tergarap. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri itu masuk di tahun 2011 dari ya, Pakistan sama Malaysia. Waktu itu mendakwakan tunarungu, nyebarlah sampai ke pelosok Indonesia dan kemudian masuk ke Kalimantan Barat itu di tahun 2014. Hanya saja ketika 2014 itu berlangsung, ketika ada jamaah masuk sama seperti kita tunarungu di kota Pontianak, hanya sampai sebatas itu saja. Akhirnya stop, vakum, dan masuklah kembali pada tahun 2022 yang lalu. 2022. Ya, alhamdulillah kita masya Allah kedatangan jamaah dari Bogor, Jawa Barat waktu itu. Dia bagi pikir sama kita dan alhamdulillah pada saat ini kita berusaha lah mengestafet kerja dakwah ini. Dan memang alhamdulillah kalau untuk sekarang kita ini lagi gerak 40 hari. Pertama di kota Kabupaten Skadau, kemudian Melawi, dan hari ini terakhir di kota Sintang. Alhamdulillah, yang bikin kami takjub dan mendapat apresiasi bahwa sasaran dakwahnya itu adalah anak-anak atau orang dewasa, tidak ada anak, orang dewasa saja yang mengalami disabilitas tunarungu ya. Dan ini kan satu komunikasi yang harus dibangun, mempunyai skill ya, kemampuan beliau ya, mereka tidak mendengar dan tidak bisa bicara, artinya dia bisa melihat, tapi kan untuk membaca, untuk ini kan dia tidak, ini kan perlu satu alat bantu atau satu keterampilan gerak ya, bahasa isyarat. Nah, ini seberapa jauh memberikan, misalnya mengajarkan bismillah saja atau memperkenalkan diri, nama saya Rizal misalnya, kan ini perlu latihan khusus ya. Nah, gimana menurut Anda? Iya, benar Ustaz. Jadi masya Allah memang sasaran dakwah kita itu orang yang spesial, orang yang istimewa. Mereka adalah teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu yang memang Allah beri ujian tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, memang itu jadi keterhambatan kita buat berkomunikasi. Bayangkan komunikasi aja susah, apalagi dakwahkan mereka. Betul. Nah, makanya alhamdulillah ternyata Allah beri mereka itu, Allah menciptakan bahasa isyarat namanya. Betul. Nah, bahasa isyarat itu bahasa alami dari teman tunarungu itu sendiri. Akhirnya masya Allah, bagaimana kalau kita mau mendakwakan mereka? Artinya kita harus mempelajari bahasanya mereka dulu dan mempelajari budayanya mereka dulu. Alhamdulillah saya kemarin juga berkesempatan, Allah izinkan untuk bisa belajar bahasa isyarat.
Itu kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan Ya, sekitar waktu itu kami gerak di Kepulauan Riau, Jawa Barat. Itu alhamdulillah kita Allah berikan kepahaman saya mengenai bahasa isyarat sehingga masya Allah sekarang lebih mudah berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu itu. Itu langsung praktek ya. 6 bulan itu langsung Iya, praktek ya. benar Ustaz. Karena memang bangun tidur sampai tidur lagi itu sama mereka. Sama mereka. Jadi Iya. langsung belajar di situ ya. Dan memang yang tadi masalah Bismillah ya, Iya. itu masya Allah Bismillah juga mereka ini ya benar-benar mujahadah. Jadi kalimat Bismillah, kemudian Subhanallah, Allahu Akbar, dan Iya. itu memang kita proses. Dan itu sangat-sangat, masya Allah, ya keterhambatan mendengar itu yang buat Iya, mereka sulit. Bayangkan banyak dari kita bergerak ketika kita bertemu dengan teman-teman tunarungu itu saat mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita tanya Allah itu berapa? Allah itu 3, 7, tidak ada yang mendapatkan jawaban yang benar yaitu 1. Iya, iya. Lalu kita tanya Allah laki-laki perempuan, mereka yang jawab laki-laki perempuan. Bukan, saya bilang. Kalau bukan laki-laki perempuan siapa? Bencong dong katanya. Iya, iya. Nah itu makanya kita memang mau meluruskan akidah mereka bahwasanya Allah itu 1. Allah itu bukan laki-laki dan Allah itu bukan perempuan. Nah itu yang lagi kita usahakan. Dan kemudian alhamdulillah teman-teman tunarungu kita yang di maktab itu sekarang sudah hafal hadis. Alhamdulillah. Nah, Luar jadi biasa sekali ya. iya alhamdulillah Ustaz. Jadi bukan hanya Bismillah, jadi ada beberapa hafal hadis dan itu masya Allah Ustaz. Jadi mungkin kalau kita Allah beri pendengaran yang baik ya, sehingga Iya. kita mudah menghafalkan hadis mungkin sekitar 2 menit 3 menit ya. Iya. Nah kalau mereka itu bisa 25 menit, Iya, 30 menit. Nah itu jadi Artinya kita- waktu yang diperlukan cukup lama karena Iya, itu benar, pemahaman. Iya. Satu sisi ya, saya juga kadang dulu berpikiran kalaulah orang yang bisu, tuli, nggak kena hukum, tapi kan melihat masih kena ya. Iya. Jadi tetap kena sani juga kan. Ya mereka pun juga punya kehidupan yang ya dengan keterbatasan tadi, kehidupan yang normal. Nah ini dakwah harus masuk. Gimana mereka mau masuk, wong Iya, tidak sampai kan? benar. Tidak juga bisa disampaikan. Nah ini alhamdulillah. Jadi satu gerakan dakwah menyentuh sebagian terutama yang tunarungu ya. Di Maktab Tuli Asami namanya. Maktab Tuli Asami. Iya. Bagi Bapak Ibu hadirin yang memiliki putra putri dengan keterbatasan atau tunarungu, kami siap menerima ya, Iya, insya Allah. untuk belajar agama ya, untuk mengenalkan agama terhadap mereka sehingga kewajiban Bapak Ibu mendidik mereka mengenalkan Allah, Tuhannya, baginda Rasulullah, nabinya, Al-Quran, kitabnya bisa tersampaikan, bisa terdidik Iya. di Maktab Tuli Tuli Asami. Asami Pontianak. Iya, benar. Terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya di Ustaz. masjid Masya kami. Allah. Kami juga Mudah-mudahan terima kasih berkah dan banyak. hidayah buat kita semua Amin, ya Rabbal Alamin. sehingga dakwah dengan Boleh berbagai satu- lapisan bisa Boleh jalan satu terus. pesan Ustaz? Ya silakan. Buat masyarakat semua yang ada di Indonesia bahwasanya teman tunarungu, tunadaksa, tunanetra dan teman-teman yang disabilitas itu mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka adalah umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka harus tersentuh dalam agama. Dan kita orang yang normal, orang yang mempunyai Allah berikan nikmat pendengaran, nikmat melihat dan nikmat semuanya, maka kita juga harus bantu, harus ngedukung. Kita berikan bantuan sebagai akses informasi untuk membantu mereka dalam mendapatkan pemahaman agama. Nah kita ini sebenarnya sama, setara. Maka kita berikan kesetaraan yang sama. Yang pertama apa? Kesetaraan dalam pemahaman agama, kemudian perekonomian, kerjanya dan sebagainya. Nah ini salah satu masya Allah dari Sintang nih Ustaz. Ini nih. Iya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama. Perkenalkan, nama saya ya setelah isyarat saya seperti ini ya. Inilah putra Sintang yang belajar di Iya. SDLB 25. Iya, benar. Alhamdulillah ikut dakwah di Masjid Al-Kausar bersama jamaah lainnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nanti kita datang Ustaz. lagi. Iya, jumpa insyaallah. lagi. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bagian to'at, bagian hikmat saya berikan. Terima kasih Ustaz. Masih juga. Mudah-mudahan bisa Amin. Allah doakan.